Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,9% di level 7097 dan di penutupan Jumat pun asing masih tetap mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 1,8 triliun, sedangkan di all market net sell 1,7 triliun rupiah. Berdasarkan berita terupdate ya guys ya, di mana negara Iran sudah mulai memperbolehkan beberapa kapal dari beberapa negara untuk bisa masuk ke Selat Hormuz, tentu saja untuk bertransaksi terkait dengan minyak ya, atau oil. Di mana Iran memperbolehkan kapal Malaysia dan juga Thailand, juga 5 negara lainnya untuk melintas di Selat Hormuz. Nah, Indonesia masih mengambil minyak dari Amerika Serikat yang saya rasa harganya juga bisa tinggi. Jadi, kita belum melihat sebenarnya kenaikan dari harga minyak di Indonesia dan itu masih cukup bagus ya. Semoga Indonesia dapat minyak dari Amerika Serikat itu dengan harga yang tidak terlalu mahal ya, agar tidak naik harganya. Karena kalau misalkan harga BBM naik, tentu saja harga kebutuhan pokok juga akan naik. Nah ini guys ya, kita melihat ada beberapa negara yang dianggap oleh Iran adalah sekutu itu sudah mulai dibebaskan ya atau diperbolehkan untuk masuk ke Selat Hormuz untuk bertransaksi minyak bumi. Selain dari Malaysia dan juga Thailand yang diperbolehkan, ada sekutu lainnya seperti China, Rusia, Pakistan, Irak, dan juga India. Nah, ini adalah beberapa negara yang sudah diperbolehkan untuk melintas di Selat Hormuz, yang mana memang kendalinya ada di negara Iran ya guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan memang belum ada pengumuman yang resmi terkait dari eh, perdamaian ya antara kedua belah pihak, kedua negara Amerika Serikat dan juga Iran, di mana Wall Street pun atau saham Amerika Serikat masih terperosok dan menjadi yang terparah sejak perang Amerika Serikat Iran dimulai. Jadi saya rasa proposal Amerika Serikat tidak langsung akan disetujui oleh Iran dan kita harus menunggu ya dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan juga apakah akan berlangsung lama atau tidak. Yang jelas, jika diperhatikan, memang sudah banyak negara yang terdampak negatif oleh kebijakan dari Iran. Dan ini memang dipicu oleh serangan-serangan awal yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Untuk harga minyak mentah crude oil WTI, ternyata di penutupan Jumat kemarin itu melambung naik lagi 7%-an dari level 90 USD per barrel ke 101 USD per barrel. Tentu saja ini bukan berita yang positif ya, ini adalah berita yang cukup negatif. Tentu saja masih bisa menekan saham-saham yang kita pegang guys. Untuk harga crude oil dan Brent oil masing-masing naik 7 dan 6,3% di level 101 untuk crude oil WTI dan 114 USD per barrel untuk Brent oil. Sedangkan untuk harga gold juga ternyata ada kenaikan 2,6% di 4.455 USD per troy ounce. Sedangkan untuk harga coal atau batu bara naik 3,2% di level 142 USD per ton. Karena tentunya kenaikan dari harga crude oil WTI ini memicu krisis energi, guys. Di beberapa negara ya, kemarin kita melihat pemberitaannya dan juga videonya, banyak sekali pom bensin yang kehabisan diesel ataupun bahan bakar ya untuk dijual. Contohnya Filipina ya guys, yaitu harga minyaknya sudah sangat tinggi. Thailand juga sempat krisis ya meskipun per hari ini mulai dibuka kembali. Lalu ada Australia dan negara-negara lain nih seperti India ya yang penduduknya juga banyak. Mereka juga agak kesusahan guys, beberapa pom bensinnya tutup gitu ya. Tapi semoga ini tidak berkepanjangan dan tidak akan berdampak langsung untuk Indonesia ya. Semoga Indonesia masih bisa resilience dengan kondisi ini. Karena kalau misalkan Indonesia masih bisa atau cukup resilience, saya rasa saham-saham kita juga akan terbatas penurunannya. Ya, berbeda kondisi misalkan ke arah yang lebih buruk, ya misal harga minyak di Indonesia BBM kita naik, harga Pertalite, Pertamax juga misalkan naik ya. Maka apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bisa menjadi kenyataan, guys.
ya pemerintah akan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan atas sih bebas mungkin ya, dia mau beli bensin dengan harga mahal pun ya kuat-kuat saja gitu. Tapi kalau misalkan kalangan menengah ke bawah, ya pastinya akan keberatan dan akan membuat daya belinya semakin menurun, sehingga akan dialihkan ya ke kendaraan listrik. Tapi mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa sepeda juga better gitu ya, atau lebih baik menggunakan sepeda, di mana badan kita juga sehat ya, tapi ya itu capek ya, tenaganya juga lumayan terkuras guys. Untuk Big Banks, BBRI kita turun 2% di level Rp3.420 per saham. Ada distribusi dari ZPRX BKK ZAK ya. Nanti kita lihat ya guys ya, karena memang masih di net sell asing. Bahkan BBNI juga jebol support di bawah 4.000, close di 3.900 dengan koreksi 2,5%, dan ada distribusi juga dari asing. YU, BBB, SQ, BK, dan RX. Untuk Bank Mandiri juga koreksi 1,6% di Rp4.760 per saham dengan distribusi asing, AKZPRX sebagai top seller, dan BBCA juga sama guys. Bahkan hari ini net sell-nya cukup besar nih, 1,13 triliun dengan koreksi 2,5% di 6.700, tepat berada di zona support untuk BCA. Jadi kalau misalkan jebol di bawah level ini, otomatis BCA bisa lanjut downtrend. Distribusi kita lihat masih cukup besar dari asing, ZPAKKZ masih jor-joran ya menjual saham BBCA. Teman-teman bisa lihat ya dari data ini, di mana big banks kita empat-empatnya masih di net sell asing. Terbesar adalah BCA 1,1 triliun, lalu ada BBRI net sell 343 miliar, BBNI juga net sell 123 miliar, dan Bank Mandiri net sell 119 miliar. Sisanya, selain dari 4 big banks yang di net sell asing, ada Dewa, Telkom, Astra International, Goto, PTRO, Adro, MBMA, MAPI, Brand, AMRT, Inco, INDF, IMPC, Aman Mineral, dan MAPA. Selama ya belum ada perjanjian damai antara kedua belah pihak, Iran dan juga Amerika Serikat, saya rasa Selat Hormuz ini masih akan terus ditekan oleh pihak Iran. Dan minyak di sini ya menjadi alat politis ya guys ya, agar Iran ini mempunyai kekuatan yang lebih. Karena tentunya beberapa negara yang sudah diperbolehkan masuk itu mempunyai advantage, kelonggaran. Ya, jadi ekonomi mereka masih bisa bertahan, tapi negara-negara lain, nah ini cukup terancam, sehingga ya kekuatan dari Iran yang ibaratnya memiliki Selat Hormuz ya, maka ini akan diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Dan tentunya tujuannya agar Amerika Serikat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, asing dalam kasus ini pun mereka masih akan tetap cash out selama belum ada perjanjian damai, selama kondisi geopolitik masih cukup panas. Prediksi saya IHSG kita bahkan bisa tembus di bawah 7.000. Ada yang berpikir IHSG kita bisa resilience ya di level 7 ribuan. Ada juga yang berpikir atau berpendapat bahwa IHSG kita akan turun di bawah 7.000 ya, mencapai di 6.500. Jadi kalau kita sih akan tetap update berita ke teman-teman agar teman-teman juga punya pandangan gitu ya. Kira-kira sampai kapan nih kenaikan harga minyak ini, sampai kapan IHSG kita amblas gitu ya. Karena pastinya porto teman-teman masih di zona merah, terutama yang pegang saham-saham blue chip. Adapun untuk saham-saham oil and gas seperti Medco, ya mulai ada kenaikan 0,5% di Rp1.840 per saham, dan ada normal akumulasi dari YUAKKZ, guys. Lumayan sebenarnya ya, meskipun kemarin juga sebenarnya sempat turun dari zona tertingginya. Kita cek untuk Medco, asing masih akumulasi ya, alias masih entry 7,8 M untuk hari Jumat. Dan jika kita perhatikan memang sejak pertengahan ya bulan Maret, asing ini masih terus mengalami akumulasi ya. Mereka masih melakukan akumulasi sehingga Medco-nya mengalami kenaikan. Dan sempat turun juga dari level 2000-an. Saya rasa Medco masih ada peluang nih untuk kembali ke level tersebut. Ya minimal kita melihat dulu double top ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang nyangkut di saham Medco di 1.900 atau di 2.000, masih ada peluang untuk di hold. Semoga nanti bisa naik lagi guys ya, agar bisa terjemput. Elsa, jika kita lihat secara teknikal, Elsa pun sempat menyentuh di level 1045
dan turun ya sampai di 700-an kembali tepat di moving average MA50-nya. Dan kita lihat ada kenaikan meskipun tipis 1,3% di level Rp730 per saham. Kita cek ada sedikit distribusi dari CC, YPDR, dan KK guys ya, asingnya ada Netsal sepertinya di Elsa. Elsa meskipun beberapa waktu sebelumnya sempat diakumulasi, namun 2 hari perdagangan terakhir ternyata ada Netsal. Kemarin Netsal 19M, hari ini di 2 miliaran. So untuk saham Elsa sendiri, untuk penutupan minggu ini ya, sebenarnya kurang bagus guys dari sisi akumulasinya, namun karena kemarin asing sempat masuk sejak tanggal 13 sampai di 25, jadi masih bisa kita pantau ya untuk di level sekarang karena secara technically masih cukup sideways. Jika ada tanda-tanda akumulasi kembali, saya rasa Elsa ini bisa reversal kembali nih, bisa melanjutkan kenaikan. Tapi ya, karena saham ini adalah saham yang bagi dividen, saya rasa juga bisa di-hold. Untuk INRG juga menunjukkan potensi reversal setelah kemarin turun ya dari level 2.400-an hingga di 1.370. Untuk di penutupan Jumat ada kenaikan 12,5% di level Rp1.615 per saham. Ada normal akumulasi dari CCZ, PRX, dan juga KZ guys. Kita cek untuk INRG. Sebenarnya INRG ini cukup menarik guys ya, meskipun di 3 hari sebelumnya sempat net sell jumbo, itu di tanggal 25 dan 26-nya net sell 25M plus 38M. Dan hari Jumat net buy kembali 4,2 miliar dengan kenaikan 12%. Jadi untuk INRG, teman-teman yang mungkin sudah buy on weakness ya bisa dipantau. Siapa tahu nanti ada kenaikan kembali sehingga teman-teman masih bisa hold, dan kalau misalnya ada tanda-tanda patah tren bisa di take profit. Karena take profit juga penting ya di saat kondisi seperti ini, tidak menjamin saham di sektor yang sama pun bisa naik ya. Contohnya tadi Elsa. Elsa pun ya tidak naik signifikan guys, naiknya hanya 1%-an saja, sedangkan INRG bisa lebih tinggi di 12,5%. Kita lanjut ke saham Akra. Untuk Akra ada kenaikan 1,8% di level Rp1.355 per saham. Ada akumulasi juga dari AK, CC, KZ, RX, dan juga AG. Kita cek untuk Akra. Untuk Akra sendiri kita perhatikan 3 hari perdagangan terakhir ternyata akumulasinya cukup bagus. Di tanggal 25 net buy 14,6 M, lalu kemarin Kamis ya di 26 miliar, dan hari Jumatnya di 13,4 miliar. Jadi sudah lumayan menarik untuk Akra. Secara teknikal juga saya rasa cukup oke guys, bisa teman-teman pantau juga untuk trend following. Lalu bagaimana dengan Bumi? Bumi seperti yang kita prediksikan ya, bahwa kemarin kita bilang Buminya masih ada potensi untuk sideways. Jika masih mampu bertahan di zona support 200-an, maka Bumi saya kira masih cukup strong nih guys. Kecuali dia jebol di bawah 200 ya, maka ada potensi untuk ke 140. Dan kita lihat sih mulai ada akumulasi dari beberapa asing seperti AKAZ dan CC. Kita cek ya untuk Bumi. Untuk Buminya net buy 33,9 miliar, dan jika diperhatikan di 1 minggu perdagangan terakhir, Buminya masih cukup akumulasi nih, masih cukup net buy. Jadi cukup oke lah ya untuk teman-teman buy on weakness di zona sekarang. Tapi tetap persiapkan kalau misalkan tiba-tiba turun, ya berarti harus averaging down. Untuk BRMS juga cukup sideways, bahkan close di harga yang sama di Rp710 per saham. Dengan adanya akumulasi yang cukup menarik dari BBBK ya guys ya, kita cek untuk BRMS. Untuk BRMS di 3 hari perdagangan terakhir cukup oke sebenarnya, tanggal 25 net buy 120 miliar, kemarin net sell tipis 12M, dan hari ini net buy kembali 15,4M. Jadi 3 hari perdagangan terakhir sudah mulai oke sebenarnya untuk BRMS. Tapi untuk kenaikannya belum bisa dipastikan apakah akan terjadi dalam waktu cepat atau lambat. Karena ya kembali lagi tadi ya pembahasan kita di awal, kondisi geopolitik masih cukup panas sehingga hanya beberapa negara saja yang mungkin punya advantage lebih, yang mungkin juga sahamnya bisa rebound dengan cepat. Contohnya tadi Malaysia, Thailand ya. Mungkin kita bisa lihat Malaysia, Thailand bisa recover dengan cepat. Sedangkan Indonesia masih bisa tertekan guys, karena ya Indonesia kan teman-teman tahu ya, kemarin masuk ke Board of Peace. Nah itu yang saya rasa bisa mempersulit Indonesia untuk menjadi sekutu Iran. Oke guys, jadi kita lihat ya untuk saham yang masih diakumulasi asing,
meskipun terjadi net sale 1 triliun lebih. Ada Antam, emas, lalu ada Bumi, AADI, NSSS, lalu ada BRMS, Akra, ESA, Cepin, RLCO, SMGR, Medco, lalu ada HRTA, PTBA, CMNT, lalu ada TCPI, ada PGEO, TINS, dan INRG. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.